Di Jalan El Paso, Texas, terdapat ribuan truk yang kembali ke Meksiko setelah mengekspor barang senilai miliaran dolar. Pemandangan ini menjadi rutinitas sehari-hari, di mana truk-truk kontainer berlalu lalang melintasi perbatasan, membawa berbagai komoditas dan barang-barang dalam jumlah besar. Selama lebih dari 2 dekade terakhir, dinamika ini telah menarik perhatian karena Meksiko telah menyalip China sebagai negara dengan volume ekspor barang terbesar ke Amerika Serikat. Pada tahun 2023, nilai ekspor barang Meksiko ke Amerika berjumlah 475 miliar dolar. Di tahun yang sama, ekspor China ke Amerika Serikat hanya mencapai 427 miliar dolar. Angka ini menunjukkan bahwa barang-barang dari Meksiko kini lebih mendominasi pasar Amerika dibandingkan barang-barang dari China. Perubahan ini memicu pertanyaan besar, bagaimana mungkin Meksiko bisa menyalip China yang sebelumnya menjadi eksportir utama ke Amerika Serikat? Pertanyaan inilah yang coba kita kupas dalam video ini. China memanfaatkan Meksiko sebagai pusat strategis untuk tetap mengakses pasar Amerika Serikat, khususnya setelah tarif tinggi dan perang dagang yang dimulai pada era pemerintahan Donald Trump sebelumnya pada tahun 2018. Dengan menjadikan pasar Amerika sebagai tujuan utama, banyak perusahaan China memilih untuk mendirikan fasilitas produksi atau bekerja sama dengan mitra lokal di Meksiko. Strategi ini memungkinkan barang-barang buatan China untuk diolah atau dilabeli sebagai produk Meksiko sebelum diekspor ke Amerika Serikat, semata-mata menghindari hambatan tarif yang tinggi. Industri otomotif atau mobil listrik China menjadi salah satu sektor yang memanfaatkan pendekatan ini. Perusahaan-perusahaan mobil China mendirikan pabrik di Meksiko, memanfaatkan fasilitas logistik lokal seperti MAR, DHL, dan Uber Freight. Selain itu, wilayah perbatasan seperti Texas menjadi area yang sangat penting, di mana perusahaan-perusahaan asing membeli lahan untuk membangun gudang dan memperluas jaringan distribusi mereka. Dengan demikian, pendekatan China ini mencerminkan bagaimana perang dagang dengan Amerika telah mendorong perubahan besar dalam rantai pasokan global, di mana Meksiko memainkan peran utama sebagai mitra strategis sekaligus pintu belakang untuk produk-produk China yang mengincar pasar Amerika Serikat. Strategi China dalam memanfaatkan Meksiko untuk menghindari tarif Amerika Serikat semakin terlihat jelas melalui lonjakan truk-truk kontainer dan relokasi operasi manufaktur. Menurut data analisis perdagangan dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 saja, perdagangan yang dilakukan truk kontainer meningkat 22% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi lain, kontainer-kontainer yang berasal dari China ke Amerika justru semakin melambat dan menyusut. Salah satu faktor kunci yang memungkinkan China memanfaatkan Meksiko sebagai pintu belakang perdagangan ke Amerika Serikat adalah keberadaan perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA yang digantikan oleh Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada atau USMCA. Perjanjian yang baru dibuat ini memberikan peluang bagi barang-barang yang diproduksi di wilayah anggotanya untuk masuk ke pasar Amerika tanpa tarif yang tinggi, asalkan memenuhi berbagai kriteria tertentu. Kriterianya adalah bahwa jika barang-barang Cina masuk langsung ke Amerika, maka barang-barang tersebut akan dikenakan tarif yang tinggi. Namun dengan masuk ke Meksiko terlebih dahulu, kemudian diolah atau diberi nilai tambah, barang-barang tersebut dapat memenuhi syarat sebagai produk Meksiko di bawah aturan USMCA. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengimpor bahan mentah seperti kayu dari Cina, kemudian mengolahnya menjadi meja di Meksiko, produk tersebut akan memenuhi kriteria sebagai produk asal Meksiko. Sehingga, dengan demikian, barang tersebut dapat masuk ke pasar Amerika tanpa dikenakan tarif tinggi yang biasanya diterapkan pada barang asal Cina. Namun demikian, proses ini juga diawasi ketat oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika dengan lebih dari 60.000 karyawan. Mereka melakukan inspeksi menyeluruh untuk memastikan barang yang masuk tidak melanggar aturan, baik terkait terorisme, narkotika, maupun asal barang. Ribuan kendaraan diperiksa setiap hari oleh petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan atau CBP. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap muatan, asal barang, dan integritas fisik truk untuk mendeteksi potensi pelanggaran, termasuk penyelundupan atau manipulasi asal barang. Untuk mengatasi tantangan ini, China telah mengadaptasi strategi yang cerdik, di mana barang-barang produksi China dimodifikasi atau diberi label Made in Mexico untuk memenuhi persyaratan perjanjian perdagangan dan untuk memastikan barang yang masuk tidak melanggar aturan.
Selain memasok barang mentah, investasi Cina di Meksiko juga telah melonjak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh nyata adalah kawasan industri di Hosan, sekitar 40 km utara Monterrey, yang kini menjadi pusat bagi lebih dari 30 perusahaan Cina, termasuk produsen otomotif besar seperti BYD dan Chery. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya 9 perusahaan mobil Cina telah mendirikan operasi mereka di wilayah ini. Tren menjadikan Meksiko sebagai pintu belakang tidak hanya melibatkan perusahaan Cina, tetapi juga sejumlah perusahaan Eropa yang memindahkan operasinya dari Cina ke Meksiko. Perusahaan-perusahaan besar seperti pembuat suku cadang mobil Swedia SKF, produsen ban Pirelli, serta raksasa otomotif Tesla dan General Motors, termasuk dalam daftar 10 importir terbesar ke Meksiko pada tahun 2024. Hal ini karena biaya tenaga kerja di Meksiko seringkali lebih rendah dibandingkan di Cina, menjadikannya lokasi yang sangat kompetitif untuk produksi barang yang ditujukan ke pasar Amerika. Selain itu, kedekatan geografis Meksiko dengan Amerika Serikat juga menjadi keuntungan utama yang memungkinkan pengurangan biaya logistik dan waktu pengiriman dibandingkan jika manufaktur dilakukan di Asia. Hal ini dapat dilihat di mana Amerika dan Meksiko berbagi perbatasan sepanjang 2.000 meter dengan 47 pelabuhan darat yang aktif. Namun demikian, ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Mengapa ekspor barang-barang ke Amerika harus menjadikan Meksiko sebagai pintu belakang dan bukannya memanfaatkan negara lain? Jawabannya bisa dilihat dari fakta bahwa perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko merupakan pilar ekonomi kedua negara, di mana sekitar 6 juta pekerjaan di Amerika bergantung pada hubungan perdagangan ini. Misalnya, 40% dari nilai impor Amerika dari Meksiko terdiri atas komponen yang awalnya diproduksi di Amerika, di mana hal ini menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang mendalam antara kedua negara. Meksiko juga memainkan peran penting dalam rantai pasok global untuk produk-produk canggih seperti kendaraan listrik, pesawat terbang, dan peralatan otomotif. Setiap tahunnya, Meksiko memproduksi sekitar 3,5 juta kendaraan, dengan 76% diantaranya diekspor ke pasar Amerika. 10 komoditas utama yang diperdagangkan antara kedua negara pada tahun 2024 meliputi kendaraan, komputer, dan mesin listrik, di mana semuanya menandakan transisi Meksiko dari produsen barang-barang sederhana menjadi pusat manufaktur produk berteknologi tinggi. Namun, hubungan perdagangan ini tidak terlepas dari tantangan. Pada tahun 2023, Tesla mengumumkan investasi $5 miliar untuk membangun pabrik baru di Monterrey, Meksiko Utara. Namun, rencana tersebut sempat tertunda akibat ancaman Donald Trump untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang tersebut. Tantangan lainnya adalah soal gaji, di mana gaji rata-rata tahunan untuk pengemudi truk Meksiko hanya sekitar $5.000. Selain itu, negara ini menghadapi kekurangan sekitar 56.000 pengemudi truk, setara dengan 9% dari total tenaga kerja pada sektor ini. Bahkan, kekurangan ini diprediksi meningkat drastis hingga mencapai 106.000 posisi yang tidak terisi pada tahun 2028. Kondisi ini diperburuk oleh melonjaknya harga solar, tingginya suku bunga, dan kekerasan di jalan raya, dengan rata-rata 50 truk kargo dibajak setiap hari. Meskipun perusahaan angkutan truk berupaya mengatasi masalah ini dengan mempertahankan armada mereka, tantangan dalam merekrut pengemudi dan menyediakan kapasitas transportasi yang mencukupi tetap menjadi kendala besar. Akibatnya, tarif transportasi di Meksiko terus mengalami kenaikan, yang pada gilirannya memengaruhi biaya logistik untuk perdagangan internasional. Meskipun berbagai tantangan menghadang, sektor logistik di Meksiko justru terus berkembang dengan peningkatan investasi besar-besaran. Fenomena nearshoring, di mana perusahaan global memindahkan operasi lebih dekat ke pasar utama seperti Amerika, telah mendorong raksasa logistik seperti Maersk, DHL, Uber Freight, dan CPKC untuk memperluas operasi mereka. Maersk membuka fasilitas logistik baru berbobot 42.000 ton kurang dari 3 km dari perbatasan Amerika-Meksiko yang dilengkapi dengan 73 pintu dermaga dan kapasitas untuk menampung 116 truk. Selain itu, DHL juga telah lama berinvestasi di Meksiko sejak 1985 dengan volume perdagangan yang terus meningkat secara signifikan. Saat ini, mereka menangani lebih dari 5.800 paket setiap hari di gudang mereka. Sementara Laredo, Texas, menjadi pusat aktivitas logistik dengan hampir $30 miliar perdagangan melewati kota itu setiap bulan.